Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama Pak Danang dalam pembelajaran tematik. Sebelum melanjutkan video pembelajaran, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu ya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video pembelajaran terbaru. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Keragaman negara Indonesia merupakan anugerah yang harus disyukuri. Keragaman merupakan kekayaan negara yang bisa untuk membangun negara apabila dilandasi dengan sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati akan memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, untuk pembelajaran hari ini di subtematika pembelajaran 2 kita akan belajar karya-karya keren dari kertas, biji-bijian, dan juga jenis-jenis kain. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa? Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu beberapa contoh karya berikut. Keren kan karya-karyanya? Ternyata karya ini bisa dibuat dari barang-barang bekas. Bisa dari kertas bekas, majalah bekas, koran bekas, atau biji-bijian. Bahkan dari dedaunan yang mungkin rontok di sekitar kalian pun bisa menjadi sebuah karya. Karya ini disebut apa ya? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi, ketika kalian membuat sebuah karya, contohnya di samping ini ada bentuk kupu-kupu, di situ dibuat dari biji-bijian, maka karya ini disebut dengan kolase. Selain dengan biji-bijian, kalian juga bisa membuat kolase menggunakan kertas, kaca, logam, kayu, atau dedaunan yang ada di sekitar kalian. Nanti ditempelkan menggunakan lem pada permukaan gambar yang bisa mengakibatkan gambar itu menjadi lebih indah. Dan ingat untuk disesuaikan warnanya ya. Nah, cara membuat kolase sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian, sesuai dengan apa yang ingin kalian buat. Kemudian setelah itu potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Selanjutnya, tempelkan potongan-potongan bahan atau biji-bijian pada gambar. Itulah tahap untuk membuat kolase. Yang kedua yaitu montase. Apa itu montase? Montase adalah karya yang dihasilkan dari mengeposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Contohnya adalah seperti gambar berikut. Nah, karya ini ternyata tidak dibuat dari pensil warna ataupun krayon, melainkan dari beberapa gambar yang terdapat pada majalah, buku, atau koran yang dipotong kemudian ditempel, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah karya yang disebut dengan montase. Tahapan membuat montase adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Nah, kalian bisa menuliskan di selembar kertas tersebut mau ditempel dengan karya apa. Setelah
buat rancangannya, maka carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Kalian bisa mencari gambar-gambar tersebut dalam buku bekas, majalah, atau koran bekas. Bisa juga kalian mencari dari internet. Setelah gambar itu ketemu, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika sudah selesai, langkah terakhir adalah jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Untuk langkah terakhir ini tidak diwajibkan. Kalian bisa melakukannya ketika kalian tidak menemukan gambar yang cocok baik pada buku, majalah, koran bekas, ataupun internet yang sesuai dengan keinginan kalian atau tema yang kalian telah buat. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat montase. Selanjutnya, mosaik. Apa itu mosaik? Mosaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu. Contoh karya mosaik adalah seperti ini. Nah, tahapan untuk membuat mosaik sendiri, yang pertama yaitu buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Setelah kalian membuat gambar, maka siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Setelah itu, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Jika sudah, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar, maka akan terbentuklah mosaik, yaitu aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain. Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utama. Contoh karyanya adalah seperti ini. Nah, cara membuatnya atau tahapan membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kertas berwarna atau kertas bekas kalender juga bisa. Setelah itu, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi tetap tema itu penting ya, harus dibuat di awal. Setelah itu, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Jika sudah, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Itu ya tadi tentang aplikasi. Kalian telah belajar tentang 4 jenis karya. Karyanya apa saja tadi? Ada kolase, montase, mosaik, dan aplikasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Dari sini bisa kita tahu bahwa gaya gesek itu akan ada ketika ada dua benda ya. Jadi ketika hanya ada satu benda, maka tidak menghasilkan gaya gesek. Kemudian besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Makin kasar permukaan benda, makin besar gaya gesekan. Sebaliknya, makin halus permukaan benda, gaya gesekan makin kecil. Gaya gesek juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Berikut adalah sifat gaya gesekan. Yang pertama,
Gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, seperti yang Pak Danang sampaikan tadi, gaya gesek hanya terjadi ketika ada dua benda. Jika hanya ada satu, maka tidak disebut dengan gaya gesek. Yang kedua, arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Maksudnya seperti apa? Contohnya, ketika kalian mendorong kursi ke arah utara, maka gaya geseknya berlawanan dari arah utara, yaitu ke arah selatan. Yang ketiga, besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Jadi makin kasar permukaan benda, maka makin besar juga gaya geseknya. Berikut adalah contoh gaya gesek. Nah, HP yang ditaruh di atas meja miring, maka akan berhenti. Nah, karena ada gaya gesek di situ yang membuat HP tersebut berhenti. Nah, selain sifat-sifat tersebut, ternyata gaya gesek juga dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Kenapa gaya gesek harus diperbesar dan diperkecil? Karena gaya gesek itu bisa dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia. Yang pertama, kita bahas dulu tentang gaya gesekan yang diperbesar. Berikut adalah beberapa contoh alat-alat yang memanfaatkan gaya gesekan diperbesar. Yang pertama, permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Contohnya gambar tersebut, kalian bisa lihat di permukaan ban ada seperti lubang yang sengaja dibuat. Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi memang dibuat dengan sengaja agar ban lebih kaset, sehingga dalam berkendara kita tidak mudah terpleset di jalan dan lebih mudah untuk dikemudikan. Yang kedua, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Nah, ini adalah contoh kampas rem. Bagian yang berwarna coklat, kalian bisa lihat di situ permukaannya lebih kasar dibandingkan yang lainnya. Hal itu dimaksudkan agar nanti bisa membantu motor untuk direm sehingga bisa berhenti. Jika bagian itu halus tidak kasar, maka untuk mengeremnya butuh waktu yang sangat lama atau bahkan mungkin tidak bisa direm sehingga kendaraan akan terus melaju dan tidak bisa berhenti atau berhenti membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, membuat alur-alur pada alas sandal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Kalau kalian perhatikan, permukaan sandal sepatu kalian biasanya akan berbentuk seperti ini atau berbeda tetapi hampir sama. Ada bagian yang keluar atau menonjol, ada juga bagian yang masuk. Tujuannya apa? Ketika kita berjalan agar tidak mudah terpleset. Kita juga pernah merasakan tentunya kan, ketika bagian bawah sandal kita atau sepatu itu sudah mulai licin, bagian ini tidak ada, bagian yang sudah bergerigi ini tidak ada, maka sandal tersebut akan terasa licin. Itulah fungsi dari gaya gesekan yang diperbesar. Ada juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesekan yang diperkecil. Contoh gaya gesekan yang diperkecil yaitu 1. Memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. Ketika kita memperhalus benda yang bersentuhan, maka permukaan itu akan menjadi licin. Contohnya, ketika di perosotan, permukaan perosotan dibuat licin sehingga kita bisa bermain di perosotan tersebut tanpa merasakan sakit dan meluncur ke bawah dengan cepat. Yang kedua, memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor. Ini contohnya. Di bagian rantai ini kita akan sering memberikan oli. Agar apa? Agar mudah berputar dan juga tidak kasar. Yang ketiga, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil. Contoh bantalan peluru adalah seperti ini. Nah, bantalan peluru ini memudahkan alat untuk dibelok-belokkan.
Contohnya pada stang sepeda di sini juga terpasang bantalan peluru ini agar kita mudah untuk belok ke kanan dan ke kiri. Jika tidak diberikan bantalan peluru seperti ini, maka akan sangat berat ketika kita ingin berbelok. Yang keempat, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan. Misalnya roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Oke. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.